Halo, salam jumpa kembali dalam video pembelajaran biologi bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda lonceng. Halo sahabat biologi, kali ini kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Secara umum, ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama adalah faktor dalam atau faktor internal, dan yang kedua adalah faktor luar atau faktor eksternal. Sahabat biologi, mari kita mulai dari faktor dalam atau faktor internal. Ada dua faktor dalam yang berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama adalah faktor gen. Gen merupakan faktor pembawa sifat menurun yang terdapat di dalam sel makhluk hidup. Gen mempengaruhi ciri dan sifat dari makhluk hidup seperti tinggi tubuh, bentuk tubuh, warna kulit, warna bunga, warna bulu, rasa buah, dan lain sebagainya. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme dari makhluk hidup sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan, tumbuhan, dan manusia yang mempunyai gen tumbuh yang baik akan tumbuh dan berkembang dengan cepat sesuai dengan periodenya. Faktor dalam yang kedua adalah hormon. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan disebut fitohormon. Fitohormon utama bagi tumbuhan terdiri atas hormon auksin, hormon sitokinin, hormon giberelin, hormon asam absisat, dan gas etilen. Selanjutnya, faktor luar atau faktor eksternal. Yang pertama adalah suhu. Tumbuhan dapat tumbuh dengan baik pada suhu yang paling sesuai atau disebut juga suhu optimum. Yang kedua, faktor cahaya. Semua tumbuhan hijau memerlukan cahaya. Namun, pada masa pertumbuhan kecambah atau perkecambahan, cahaya justru dapat menghambat proses pertumbuhan. Kecambah yang tumbuh di tempat gelap akan lebih cepat panjang daripada kecambah yang berada di tempat terang. Pertumbuhan tumbuhan yang cepat di tempat yang gelap disebut etiolasi. Faktor ketiga adalah kelembapan. Udara yang lembab menghambat proses transpirasi. Hal ini juga berarti menghambat penyerapan unsur hara dari dalam tanah yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Faktor yang keempat adalah oksigen. Respirasi atau pernapasan membuat energi untuk proses metabolisme dan pertumbuhan selalu tersedia. Biji yang sedang berkecambah akan bernapas dengan sangat cepat untuk mendapat oksigen melalui respirasi aerob. Biji tidak dapat berkecambah dalam keadaan tidak ada oksigen sama sekali. Faktor yang kelima adalah air. Setiap jenis tumbuhan memiliki perbedaan kebutuhan air untuk pertumbuhannya. Faktor yang keenam adalah nutrisi atau zat hara. Tumbuhan memerlukan elemen-elemen atau mineral-mineral tertentu agar dapat tumbuh dengan baik dan dapat menghasilkan bunga dan buah. Sahabat biologi, agar dapat lebih memahami tentang faktor-faktor tersebut, mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari faktor dalam yang pertama, yaitu gen. Seperti yang kita ketahui, bahwa gen yang terdapat di dalam tubuh tanaman memiliki peran yang sangat penting. Berakhirnya masa dormansi dan dimulainya proses perkecambahan ditentukan oleh kemampuan tumbuhan untuk melakukan metabolisme. Kemampuan metabolisme pada tumbuhan dipengaruhi oleh enzim-enzim metabolik.
enzim metabolik merupakan protein yang berfungsi untuk mengatur laju metabolisme. Pertumbuhan dan perkembangan akan optimal apabila laju metabolisme juga optimal. Nah, aktivitas metabolik yang berlangsung di dalam tubuh tumbuhan dikendalikan oleh gen-gen yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Selanjutnya, faktor dalam yang kedua adalah hormon. Mari kita lihat satu persatu hormon yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan atau yang kita sebut dengan fitohormon. Fitohormon yang pertama adalah hormon auksin. Penemu hormon auksin adalah Frits Went, peneliti asal Belanda. Struktur hormon auksin yang paling dikenal dengan IAA atau indol asetik asid yang mirip dengan asam amino triptofan dengan struktur kimia seperti yang tercantum di dalam gambar berikut. Aktivitas hormon auksin dihambat oleh cahaya matahari, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Gambar A, B, dan C. Pengaruh cahaya matahari terhadap aktivitas auksin terlihat pada gambar A saat cahaya matahari tepat di pucuk. B. Saat cahaya matahari berada di sisi pucuk sehingga akan menyebabkan C, yaitu pemanjangan yang membengkok ke arah datangnya sinar matahari. Adapun fungsi dari hormon auksin pada tumbuhan adalah merangsang pemanjangan sel pada daerah titik tumbuh. Yang kedua, merangsang pembentukan akar. Yang ketiga, merangsang pembentukan buah tanpa biji atau istilahnya partenokarpi, seperti pada tumbuhan atau buah semangka tanpa biji ataupun jambu tanpa biji. Yang keempat, merangsang diferensiasi jaringan pembuluh yaitu xilem dan phloem. Yang kelima, merangsang absisi atau pengguguran pada daun sebagai antisipasi atau adaptasi terhadap kekurangan air. Yang keenam, berperan dalam dominansi apikal. Hormon yang kedua adalah hormon giberelin. Giberelin diperoleh secara komersial dari jamur. Ini digunakan untuk memfasilitasi proses perkecambahan pada tumbuhan. Contoh penggunaan giberelin adalah dengan cara disemprotkan pada tumbuhan anggur dan digunakan untuk memperbesar buah anggur. Yang kedua, pada tumbuhan mentimun untuk menghasilkan semua bunga jantan. Ini akan membantu petani untuk mendapatkan serbuk sari karakteristik yang diinginkan untuk digunakan dalam proses hibridisasi. Nah, ketika giberelin diterapkan, tanaman ini akan berbunga terlepas dari pengaruh suhu yang rendah. Yang berikut fungsi giberelin. Yang pertama, untuk perkecambahan biji. Beberapa biji yang peka terhadap cahaya seperti tembakau dan selada menunjukkan perkecambahan yang buruk karena tidak adanya sinar matahari. Perkecambahan dimulai dengan cepat jika biji terkena sinar matahari. Jika bijinya diperlakukan dengan asam giberelat, persyaratan cahaya dapat diatasi. Yang kedua, untuk dormansi tunas. Tunas yang terbentuk pada musim gugur tetap tidak aktif hingga musim semi berikutnya. Dormansi ini dapat diatasi dengan merawat mereka dengan giberelin. Yang ketiga, untuk pertumbuhan akar. Giberelin hampir tidak berpengaruh pada pertumbuhan akar. Namun, beberapa hambatan pertumbuhan dapat terjadi pada konsentrasi yang lebih tinggi di beberapa jenis tumbuhan. Yang keempat, perpanjangan ruas. Perpanjangan ruas adalah efek yang paling menonjol dari giberelin pada pertumbuhan tumbuhan, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Catatan,
pada banyak tumbuhan seperti kacang kerdil dan jagung, kekerdilan genetik dapat diatasi atau dirawat dengan menggunakan hormon giberelin yang memiliki rumus kimia seperti yang tercantum dalam gambar berikut. Berikutnya adalah hormon sitokinin. Sitokinin diisolasi dari tumbuhan angiosperme, gimnosperme, lumut, dan tumbuhan paku. Pada angiosperme, sitokinin banyak terdapat pada biji, buah, dan daun muda. Sitokinin ditransportasikan melalui xilem, flum, dan sel parenkim. Berikut adalah fungsi dari sitokinin, yaitu 1. Merangsang proses pembelahan sel. 2. Menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Ketiga, mempengaruhi pertumbuhan tunas dan akar. Yang keempat, meningkatkan daya resistensi terhadap pengaruh yang merugikan seperti suhu rendah, infeksi virus, pembunuh gulma, dan radiasi. Yang kelima, menghambat penuaan atau menahan menguningnya daun dengan jalan membuat kandungan protein dan klorofil yang seimbang di dalam daun, seperti yang nampak pada gambar di samping. Berikut hormon asam absisat. Penemu hormon asam absisat adalah P.F. Waring dan F.T. Endicott. Hormon asam absisat dihasilkan pada daun, batang, akar, dan buah hijau. Fungsi hormon asam absisat atau ABA adalah 1. Mengurangi laju kecepatan pembelahan dan pemanjangan sel di daerah titik tumbuh. Yang kedua, memacu gugurnya daun pada saat musim kemarau untuk mengurangi penguapan air. Yang ketiga, membantu menutupnya stomata daun agar mengurangi penguapan. Yang keempat, mengurangi laju kecepatan pembelahan dan pemanjangan sel dan bahkan menghentikannya. Yang kelima, memicu bermacam-macam sel tumbuhan untuk memproduksi gas etilen. Yang keenam, menyebabkan dormansi pada biji agar tidak berkecambah. Jadi, fungsinya berkebalikan dengan giberelin. Berikut gas etilen. Gas etilen merupakan hormon tumbuh yang dalam keadaan normal berbentuk gas. Fungsi gas etilen yaitu 1. Membantu memecahkan dormansi pada tanaman, misalnya pada ubi dan kentang. 2. Mendukung pematangan buah. 3. Mendukung terjadinya abscission atau pelapukan pada daun. 4. Mendukung proses pembungaan. 5. Menghambat pemanjangan akar pada beberapa spesies tanaman dan dapat menstimulasi pemanjangan batang. 6. Menstimulasi perkecambahan. 7. Mendukung terbentuknya bulu-bulu akar. Mari kita lihat gambar di samping. Etilen dibuat oleh tumbuhan dan menyebabkan pematangan buah yang lebih cepat pada banyak buah, termasuk pisang. Pembentukan gas etilen memerlukan oksigen dan dihambat oleh CO2 atau karbon dioksida. Semua bagian tumbuhan angiosperme dapat menghasilkan gas etilen. Pembentukannya terutama terjadi di akar, meristem apikal pucuk, modus, bunga yang gugur, dan buah yang matang. Berikut hormon asam traumalin. Asam traumalin termasuk salah satu hormon yang berpengaruh terhadap pembentukan kambium gabus ketika sebuah tumbuhan mengalami luka yang disebabkan oleh gangguan fisik seperti pada gambar di samping. Fungsi asam traumalin adalah 1. Memperbaiki jaringan pada tumbuhan. 2.
membantu dalam perkembangbiakan tumbuhan, terutama pada tumbuhan tingkat sederhana. Ketiga, dimanfaatkan dalam sintesis prostaglandin. 4. Sebagai faktor pertumbuhan. 5. Meningkatkan kandungan protein pada ganggang. 6. Berperan penting terhadap aktivitas antioksidan pada ganggang hijau Chlorella vulgaris. Yang berikut adalah hormon kalin. Kalin merupakan hormon yang mempengaruhi pembentukan organ-organ pada tumbuhan. Berdasarkan organ yang dipengaruhinya, fungsi kalin dibedakan atas. Yang pertama, risokalin berfungsi mempengaruhi pertumbuhan akar. Yang kedua, kaulokalin berfungsi mempengaruhi pembentukan batang. Yang ketiga, filokalin berfungsi mempengaruhi pembentukan daun. Dan yang keempat, antokalin berfungsi mempengaruhi pembentukan bunga. Baiklah sahabat biologi, kita sudah menyelesaikan mempelajari faktor-faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Selanjutnya kita beralih ke faktor luar, yaitu suhu. Suhu, seperti yang tampak pada gambar di atas, dapat meningkatkan perkembangan tanaman sampai pada batas tertentu. Hubungan suhu dengan pertumbuhan tanaman menunjukkan hubungan yang linear sampai batas tertentu. Setelah tercapai titik maksimum atau puncak, hubungan kedua variabel tersebut menunjukkan hubungan parabolik. Pada tahap A dan B, seperti yang nampak pada grafik, merupakan tahap pertumbuhan yang sangat cepat. Suhu meningkatkan laju pertumbuhan, membentuk garis lurus atau linear, di mana kurvanya merupakan fungsi eksponensial dengan suhu. Pada tahap ini, energi panas dapat mengaktifkan seluruh sistem atau perangkat pertumbuhan, sehingga efisiensi penggunaan energi panas oleh tanaman akan besar. Energi panas yang terbuang percuma berada pada jumlah yang kecil, atau energi panas yang tertangkap molekul dapat meningkatkan gerakan-gerakan molekul dalam jaringan tanaman. Selanjutnya, pada tahap B, C, kecepatan pertumbuhan tanaman menurun, sehingga rata-rata fluktuasi pertumbuhan dapat membentuk garis mendatar. Fluktuasi kecepatan pertumbuhan pada tahap ini sering disebabkan oleh faktor-faktor tumbuh lainnya di luar suhu seperti air, cahaya, ketersediaan oksigen dan karbon dioksida, serta unsur hara. Kadang-kadang menjadi faktor pembatas, tetapi masih dapat ditolerir oleh tanaman. Titik B merupakan titik kritis di mana ketersediaan faktor tumbuh di luar suhu memegang peranan penting. Kondisi sedikit saja di bawah optimum dapat menjadi faktor pembatas atau limiting factor. Yang terakhir, tahap C, D merupakan tahap pertumbuhan menurun, di mana energi panas tidak lagi dapat meningkatkan laju pertumbuhan. Pada tahap ini, penurunan kecepatan pertumbuhan sebanding dengan kenaikan suhu. Selain suhu, faktor luar yang berikutnya adalah cahaya. Berikut adalah grafik pengaruh cahaya pada pertumbuhan. Pertumbuhan di tempat gelap cenderung lebih cepat dibandingkan tempat yang terang atau ada cahaya. Etiolasi adalah pertumbuhan tanaman di tempat gelap yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan biasanya. Etiolasi menyebabkan tanaman tumbuh lebih cepat dan tinggi, namun lebih pucat karena kekurangan klorofil, lebih tipis, rapuh, berdaun kecil, dan jika terus terjadi akan menyebabkan kematian pada tumbuhan tersebut.
Faktor luar berikutnya adalah kelembapan. Pengaruh kelembapan pada pertumbuhan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Bila lingkungan tempat tinggal tumbuhan memiliki kelembapan yang rendah atau kering, tumbuhan tersebut akan kekurangan air untuk melangsungkan proses fotosintesis. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan membutuhkan unsur hidrogen dalam jumlah besar yang bisa didapat dari air. Nah, ketika kelembapan terus menurun atau terlalu rendah, maka proses fotosintesis tidak dapat menghasilkan energi yang cukup untuk tumbuhan dapat hidup, sehingga mengalami kekeringan dan mati. Sedangkan pada kelembapan yang terlalu tinggi, maka jamur dan bakteri dapat tumbuh dan berkembang biak hingga menyebabkan kerusakan atau pembusukan pada tumbuhan. Faktor luar yang berikutnya adalah ketersediaan oksigen. Pengaruh oksigen pada tumbuhan dapat dilihat pada gambar berikut. Oksigen berperan penting pada penyerapan nutrien oleh akar tumbuhan. Oksigen dapat mendorong masuk nutrien-nutrien dari dalam tanah seperti nitrogen, amonia, dan sulfur masuk ke dalam dinding sel akar. Nah, nutrien-nutrien ini kemudian digunakan untuk membentuk jaringan baru tumbuhan sehingga tumbuhan dapat bertambah besar. Sahabat biologi, faktor luar yang berikutnya adalah ketersediaan air. Pengaruh air pada pertumbuhan dapat dilihat pada gambar berikut. Di sebelah kiri adalah tumbuh-tumbuhan yang mendapatkan asupan air yang cukup, yaitu pada gambar A, dan pada gambar B di sebelah kanan adalah tumbuhan yang mendapatkan asupan air yang sangat sedikit dan nampak layu. 70% tubuh tumbuhan tersusun atas molekul air. Air berfungsi sebagai bahan baku tanaman dalam proses fotosintesis dan juga dapat menjaga kelembapan tumbuhan agar tidak layu. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, air diserap oleh akar tumbuhan dan dikirim ke daun tempat melakukan fotosintesis. Kelebihan penyerapan air pada tanaman dapat diatasi dengan cara membuka stomata untuk melakukan penguapan. Stomata adalah celah kecil pada epidermis daun yang berfungsi sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen sebagai hasil dari fotosintesis. Setiap tumbuhan membutuhkan air yang cukup dan tidak terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Air yang terlalu sedikit akan mengurangi proses fotosintesis sehingga tanaman akan kekurangan makanan dan layu. Adapun bila tumbuhan diberi air yang terlalu banyak, maka tanah akan terlalu basah, bahkan terendam. Ini akan mengakibatkan tidak adanya sirkulasi oksigen di dalam tanah, dan hal ini juga akan membuat tumbuhan kekurangan nutrisi. Faktor luar yang terakhir adalah nutrisi atau sathara. Pengaruh nutrisi pada pertumbuhan dapat dilihat pada gambar berikut. Kualitas tumbuh dan kembang tanaman sangat ditentukan oleh asupan nutrisi yang dibutuhkan. Bila tanaman kekurangan unsur hara, maka tanaman akan mudah layu lalu mati. Gejala kekurangan nutrisi yang paling awal bisa dideteksi dengan melihat kondisi daun seperti yang terdapat pada gambar. Baiklah sahabat biologi, kita sudah belajar bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.